Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung memanggil 10 orang saksi terkait kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margen membenarkan bahwa dari 10 nama tersebut termasuk diantaranya Tankian dan Ferry Hongkiriwang. Itu yang lain berapa, Pak? Misalnya hari ini kalau nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Puspet. 10 itu bersama Tankian sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh. Kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung saat ini disoroti publik. Tidak hanya publik, Presiden Prabowo juga menyebut hubungan keduanya makin dekat. Program baru, ini adalah Pasca berpindahnya kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejaksaan, hubungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin terus disoroti. Hubungan keduanya disebut semakin dekat dan makin akrab. Bahkan kedekatan Kapolri dan Jaksa Agung ini sempat digoda oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara aksi massal akad 62.000 unit rumah subsidi di Batang, Jawa Tengah. Ada hal-hal sesuatu kemarin
ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir. Saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan. Baru Panglima TNI, Kepala Badan. Kebakaran besar melanda kawasan industri di Irak meludeskan gudang dan fasilitas penyimpanan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.